فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita kembali kepada syarah kitab Tauhid, masuk ke muka surat 276. Qala rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fit tanjim. Riwayat yang datang tentang pernujuman, yaitu ramalan bintang. Qala al-Bukhari fi sahihih. Al-Bukhari berkata dalam sahihnya, qala Qatadah khalaqallahu hadhihi an-nujuma li salas. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hikmah. Zinatun, zinatan lis-sama, yaitu sebagai, ini kenapa mansub padahal tadi lisalas yaitu ada jar, tapi boleh ditakwil, menciptakannya sebagai, itu maf'ul li ajlih, sebagai perhiasan untuk langit, sebagai lentera-lentera yang menghiasi langit. Warujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar untuk setan-setan yang naik ke langit untuk mencari berita langit. Wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai alamat-alamat untuk dicari petunjuk dengannya, petunjuk masa dan petunjuk arah. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik, maka barang siapa menakwilkan di dalam perbintangan tadi selain itu, menakwilkan justru untuk mengetahui nasib makhluk dan sebagainya, akhta, maka dia telah silap jalan. Wa adha'a nasibah, dan menyia-nyiakan bagiannya, yaitu bagian di akhirat, amalannya gugur. Karena apa? Mencoba mengetahui perkara gaib dan mengklaim tahu perkara gaib. Wa takallafa ma la ilma lahu bih, dan dia memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Salam. Ini disambung riwayatnya oleh Ibnu Jarir dalam tafsir. Kemudian wa kariha Qatadah, dan Qatadah memakruhkan ta'alluma manazilil qamar, mempelajari fasa-fasa bulan. Bukan berarti sebenarnya ini haram atau makruh, tapi khawatir sebagian orang malah mempergunakan ini untuk meramal nasib. Seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim di bagian agak akhir dari kitab Miftah Daris Sa'adah. Para ahli nujum, mereka mempelajari fasa-fasa bulan untuk apa? Meramal nasib. Kalau bulan di fasa sekian, kebetulan yaitu apa? Bertepatan dengan rasi bintang Scorpio, wah ini sial, penduduk bumi akan sial. Nah, ini yang dilarang. Ini meramal-ramal perkara gaib. Walam yurakhis Ibnu Uyainah tafi. Sufyan bin Uyainah tidak memberikan keringanan tentang itu. Zakarahu Harb anhuma. Harb al-Karmani menukilkan dari mereka berdua. Wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Sementara Imam Ahmad dan Imam Ishaq memberikan keringanan mempelajari fasa-fasa bulan, tidak masalah, biar kita tahu, oh ini bulan purnama, oh ini bulan mati, oh ini sudah waktunya muncul anak bulan, yaitu untuk memperkirakan dan seterusnya agar tahu tawarikh. Ya itu tadi yang Anda sebutkan, dikhawatirkan nanti sebagian orang mereka akan menjadikan itu sebagai alat meramal nasib. Tatkala fasa bulan itu berjumpa dengan di fasa itu berjumpa dengan Scorpio, ini yang paling sial katanya. Nah, ini yang mencoba mengetahui perkara gaib. Iya. Ya namanya warisan yang Yunani masuk. Iya datang. Iya betul. Ya jelas dari Yunani memang masuk. Di masa itu, masa pemerintahan Bani Umayyah,
Mungkin mulai didengar di masa pemerintahan Bani Abbasiyah lebih berat lagi situasinya. Kawin orang Libra dengan Scorpio jadi begini. Makanya apa kena mengena? Kawin dengan Leo jadi begini pula bahagia. Sekarang dalam orang-orang yang percaya gitu-gitu kalau besar minggu depan kira gitu kan diiklankan di internet masalah apa itu istilahnya itu horoskop rimbon iya rimbon Yunan letih belajar gitu dan dapat apa juga rimbon Jawa lain lah masing-masing bangsa punya sistem pemikiran suku Inka suku apalagi itu yang suka melihat-lihat macam itu dalam Jorok khas Ibnu Uyainah tapi Imam Ahmad dengan Ishaq meringankan. Iya. Walaupun gurunya tidak memberikan keringanan, tapi jelas beliau betul, Imam Ahmad dan Imam Ishaq yang betul. Yang penting sekedar astronomi bukan astrologi. Thayyib. Wa qala wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yadkhuluna al-jannah. Ada 3 jenis manusia yang tidak masuk surga. Mudminul khamar, yaitu orang yang ketagihan atau kecanduan minum khamar. Iya sama, karena intinya khamarul akal yaitu menutupi akal. Iya, tidak cukup dengan biskut harimau malah minuman yang harimau itu atau apalah itu. Nah, itu tiger. Wa musaddiqun bisihir, orang yang membenarkan sihir, membenarkan perdukunan, perbomohan, ramalan bintang. Wa qati'ur rahim, dan orang yang memutuskan kekerabatan. Ini hadisnya sahih. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi. Qala syarih rahimahullah babut tanjim. Lamma kana tanjimu syai'an bainan nas, tatkala ramalan bintang pernujuman itu tersebar di kalangan umat manusia masa jahiliyah sampai sekarang, banyak orang yang mempopulerkan itu, tak habis-habis suka meramal-ramal. Walahu man yatba'uh, dan ada orang yang mengikuti tanjim ini. Wa yabni alaihi asya, dan dia membina keyakinan-keyakinan atau ramalan-ramalan atau amalan-amalan berdasarkan tanjim tadi, ramalan bintang. Dzakara hadzal bab, maka si penulis menyebutkan bab ini fi kitabit tauhid, di dalam kitab tauhid, tanbihan ala butlanit tanjim, untuk mengingatkan tentang batilnya ramalan bintang. Wa tanjim masdar najjama yunajjimu tanjiman, yakni hazaro, yaitu memperkirakan, hazaro atau mengira-ngira, menghitung, hazaro. Wa haddatsa fi ma ya'taqiduhu fin nujum, dan dia menyebutkan apa yang dia yakini tentang bintang. Yang begini maka dia akan begitu dan seterusnya. Baik, buat tanjim huwa al-istidlalu bil ahwalil falakiyah. Tanjim astrologi adalah mencari pendalilan dengan keadaan-keadaan di alam semesta, di falak, yaitu di peredaran bintang, yaitu di orbit bintang, alal hawadisil ardiyah, untuk menetapkan peristiwa-peristiwa di bumi. Kalau ada bintang begini, berarti akan lahir tokoh besar, akan mati tokoh besar, atau akan terjadi bencana merajalela atau apa. Ramalan bintang. Wa yusamma tanjiman, dinamakan tanjim, yakni bin nadhari fin nujum, yaitu dengan melihat keadaan bintang untuk meramalkan akan ada peristiwa besar begini-begini. Wajtima'iha, dan terkumpulnya bintang, rasi bintang ini dengan bintang itu misalkan. Waftiraqiha, atau perpisahan antara bintang yang ini dengan bintang yang itu akan menunjukkan begini begitu. Wa tulu'iha, atau terbitnya bintang ini menunjukkan demikian. Wa ghurubiha, atau terbenamnya bintang yang begini. Wa taqarubiha wa taba'utiha, mendekatnya bintang ini dan itu atau menjauhnya bintang ini dan itu. Wa yastadilluna bihi ala annahu yaqa'u kadza fil ard, dan mereka berdalilkan dengan situasi bintang tadi
untuk menyatakan akan terjadi demikian di bumi. Wa yaqa'u kadza wa huwa batil, dan itu adalah batil. Wa huwa min da'wa ilmil ghaib, dan itu termasuk dakwaan ilmu gaib allati abtalaha Allah, yang dibatalkan oleh Allah. Fi qaulihi subhanahu, di dalam firman-Nya subhanahu, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Rasulullah, tidak ada yang tahu siapapun juga di langit dan di bumi perkara yang gaib kecuali Allah. Wa fi qaulihi subhanahu walillahi ghaibus samawati wal ard, kegaiban langit dan bumi hanya milik Allah. Al-ayah. Wal maksud pembahasan ini anna tanjim min da'wa ilmil ghaib, bahwasanya astrologi itu termasuk dakwaan ilmu gaib. Wa huwa al-istidlalu bil ahwalil falakiyah, mencari pendalilan dengan keadaan-keadaan peredaran bintang-bintang alal hawadisil ardiyah, untuk menunjukkan peristiwa di bumi. Hadza huwa maqsudul muallif, inilah yang diinginkan oleh si penulis min hadzal bab, dari bab ini. Li bayani tahdhiri min, untuk menjelaskan peringatan dari perbuatan itu. Wa amman nadharu fin nujum, adapun melihat ke bintang, memperhatikan bintang-bintang, mimba bitasyiri manazilil qamar, masuk ke dalam bab yaitu mengetahui perjalanan fasa-fasa bulan, hatta tu'lama al-awqat, sehingga diketahui waktu-waktu awqatis sholawat, misalkan waktu-waktu sholat. Biasanya kalau terbit bintang ini, oh ini waktu subuh atau waktu maghrib misalkan. Walaupun asalnya ya memakai cahaya matahari, tapi karena orangnya pandai, dia boleh memperkirakan, oh ini sudah waktunya begini misalkan. Wa hatta tu'lamal qiblah. Nah, sekarang masalah arah, sehingga diketahui kiblat itu di sebelah mana. Nah, lihat bintang ini. Ada 3 bintang dalam Indonesia. Jayid. Selalu menunjukkan pada ke arah kiblat. Tapi kalau Eropa sama, Yaman sama. Tinggal arahnya lain, mungkin arahnya menghalangnya lain. 3 juga. Kalau kat Yaman sama 3 Malaysia ada satu. Dia sama. Ini sekolah tu dia memang letak tanda. Iya, untuk membantu kalau kita kesulitan ini itu, coba lihat di langit ada tanda yang lain. Kalau mendung ni mesti aslinya. Iya. Baik. Kemudian waktu lama turuqa, diketahui jalan. Ini kalau orang sudah pakar di gurun pasir atau di tengah lautan, sudah biasa melihat tanda-tanda. Hadza la ba'sa bih, ini tidak mengapa, tidak terkait dengan nasib, tapi sekedar apa? Sebagai penunjuk arah. Kama qala Ahmad wa Ishaq, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Ishaq. Wa in karihahu Qatadah, walaupun ini dimakruhkan oleh Qatadah. Wa karihahu Ibnu Uyainah, dimakruhkan oleh Ibnu Uyainah. Wa lam yurakhis fi, beliau tidak memberikan keringanan di situ. Dia buka kelas falak, ilmu falak. Tak masalah, yang penting tidak menyibukkan dari yang lebih penting. Dia buka dari kitab, dari ilmu falak. Tapi setelah itu kita tak terlalu dapat faedah juga banyak, walaupun ada aja manfaatnya. Tahun 2 kali, 3 kali. Iya. Uang puasa, bayar haji. Iya. Bayar puasa 3 kali itu. Baik, walakin nasawab, tetapi yang benar jawazu ta'allumil manazil, bolehnya mempelajari fasa-fasa. Baik, lima arifati jihatil kiblah, untuk mengetahui mana arah kiblat. Fil asfar, di dalam perjalanan-perjalanan. Wal buldan, di negeri-negeri. Masuk negeri yang asing kita tak tahu arahnya mana. Lihat langit, ada tak bintang yang biasa kita pahami arah-arah itu dengan arah itu. Wali ma'rifati awqatis sholawat, dan untuk mengetahui waktu-waktu sholat indal ghaib. Enggak tahu ini ghaib kal ghaib, mungkin ghaib ya. Yaitu tatkala mendung. Iya, mungkin ghaib, mendung di sebelah barat, tak nampak cahaya matahari atau apa mungkin, atau cahaya matahari di timur pun tidak nampak. Nah, kita lihat bintang, biasanya bintang ini muncul biasanya menunjukkan begini misalkan. Tayyib.
Wa indal hajati ila dzalik, tatkala memang kita berhajat kepada itu. Fahadhihi umurun la ba'sa biha, maka ini adalah perkara yang tidak mengapa. Wa li awqatil hirasah, dan juga untuk mengetahui waktu pertanian. Biasanya kalau muncul bintang ini awal musim semi. Oh bagus, kita mulai menanam begini misalkan. Ini kembali kepada kepakaran tokoh-tokoh tua yang sudah biasa seperti itu. Baik. Awqatil falahah, ya waktu untuk bercocok tanam. Allati yahfiruna fiha, yang di masa itulah mereka mulai menggali tanah, membajak tanah barangkali atau apa yang sudah biasa mereka lakukan. Fi'lu kadza fi waqti kadza, perbuatan ini dilakukan pada waktu demikian, au fi waqti kadza, atau di waktu yang demikian. Kullu hadza la ba'sa bih, ini semua tidak mengapa. Qala Qatadah khalaqallahu hadhihi nujuma li salas, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hikmah. Qatadah huwa ibnu Di'amah bi kasrid dal as-Sadusi, beliau adalah Abul Khattab, min kibari tabi'in al-ma'rufin bir riwayah an jama'atin minas sahabah, wa huwa minas siqatil ma'rufin, siqat yang terkenal, ya beliau min asbatin nasbi Anas bin Malik, dan beliau adalah mufassir faqih, beliau juga wa'id, ahli pemberi nasihat yang mendalam. Baik. Disebutkan dalam catatan kaki mukna bi Abil Khattab dan seterusnya. Baik. Diberi kunyah Abu ini, Abu itu dan seterusnya. Baik. Kemudian kariha Qatadah ta'alluma manazilil qamar. Qatadah memakruhkan mempelajari fasa-fasa bulan. Ya, tentunya pendapat beliau keliru, tapi niatnya baik untuk menutup pintu, jangan sampai orang jadi apa itu istilahnya melewati batasan. Tapi ya apa yang tidak dimakruhkan oleh Allah dan Rasulnya ya jangan kita makruhkan. Ini menunjukkan ulama besar itu tidak maksum, terkadang punya pendapat yang keliru. Baik. Kemudian faqal, beliau mengatakan khalaqallahu nujuma lisalas. Ini kalimat ini betul, tak masalah. Allah menciptakan bintang untuk 3 hikmah. Fawaid, yaitu 3 faidah, au khisal, 3 karakter. Zinatan lis-sama, sebagai penghias untuk langit, yakni khalaqaha zinatan lis-sama, wa rujuman lisyayatin, pelempar bintang-bintang, pelempar para setan, wa alamatin yuhtada biha. Ini boleh menunjukkan kita boleh mempelajari tata letak untuk mengetahui arah atau mengetahui masa, bukan mengetahui nasib. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik, maka barang siapa menakwilkan dalam masalah bintang tadi selain itu, yakni man za'ama annaha tadullu ala kadza au kadza min ilmil ghaib, yaitu barang siapa menyatakan bintang ini menunjukkan demikian-demikian dari ilmu gaib, yaitu menunjukkan nasib, faqad akhta'a wa adha'a nasibah, sungguh dia telah keliru dan menyia-nyiakan keuntungannya, menyia-nyiakan pahala di akhirat. Karena apa? Amalannya gugur kalau berani masuk pada apa? Mengetahui perkara gaib. Yakni minal akhirah, ya dari akhirat. Wa takallafa mala ilmalah, membebani diri dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Dibahas panjang lebar oleh Ibnul Qayyim dalam kitab tadi, Miftah dari Sa'adah. Ilmu tentang itu sangat rumit, parameternya sangat banyak. Salah sedikit saja langsung melenceng itunya. Akan luput dari penafsiran yang sebenarnya, luput dari makna apa istilahnya itu? Ramalan yang betul. Parameternya sangat rumit, terlalu banyak parameternya. Iya. Gila. Iya, boleh gila, sangat rinci sekali. Ini akan terjadi begini apabila begini syarat banyak sekali. Politik dia kuat kan? Namanya pernujuman. Ilahuna wallahu a'lam.